Nah, kembali lagi dengan saya Anissa. Saya di sini akan menjelaskan penyajian laporan keuangan, yaitu menurut PSAK nomor 1. Nah, apa sih yang dimaksud dengan laporan keuangan? Laporan keuangan menurut PSAK nomor 1, yang pertama yaitu laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Nah, untuk pengertian yang kedua, yaitu laporan keuangan adalah dokumen yang memberikan informasi pencatatan dari segala transaksi yang berkaitan dengan uang, pembelian, dan penjualan secara kredit. Nah, apa sih tujuan laporan keuangan dari PSAK menurut PSAK? Yaitu adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Nah, komponen apa saja sih yang masuk ke dalam laporan keuangan? Yaitu menurut PSAK, komponen yang masuk ke dalam laporan keuangan ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Nah, di sini terdapat data dari PT Mayora Indah, laporan keuangan. Yang pertama ada aset dan terdiri dari aset. Apa sih itu aset? Jadi, aset adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan, yaitu perusahaan menggunakan asetnya dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas seperti produksi dan penjualan. Nah, aset ini terdiri dari dua, yaitu bisa aset lancar, aset tidak lancar. Nah, pada aset lancar terdapat kas, piutang, persediaan, dan biaya dibayar di muka. Lalu, pada aset tidak lancar, yaitu aset tetap, dan aset pajak tangguhan, dan aset hak guna. Pada aset tetap, yaitu terdapat tanah, bangunan, mesin, dan kendaraan. Nah, yang kedua adalah liabilitas. Apa sih liabilitas? Yaitu utang dan kewajiban yang ada. Perusahaan dari segala ukuran biasanya itu meminjam uang dan membeli persediaan barang-barang secara kredit. Biasanya liabilitas itu dibagi menjadi dua, yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Untuk liabilitas jangka pendek, biasanya ada utang usaha, utang pajak, beban akrual, utang gaji, utang wesel, utang bunga. Dan untuk jangka panjang, ada utang bank, utang obligasi, utang hipotek. Nah, pada laporan tersebut, terdapat juga liabilitas jangka pendek dan juga liabilitas jangka panjang. Nah, selanjutnya adalah laporan yang terdiri dari ekuitas. Nah, di ekuitas ini terdapat modal saham, lalu saldo laba, dan selisih kurs penjabaran. Nah, penjumlahan dari jumlah liabilitas dan ekuitas itu harus sama dengan aset yang termasuk dalam persamaan dasar akuntansi, di mana aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Nah, selanjutnya ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau income statement adalah laporan yang menyajikan pendapatan penjualan dan beban yang menghasilkan laba neto atau rugi neto untuk periode waktu tertentu. Nah, laporan laba rugi itu terdiri dari pendapatan penjualan, yaitu pendapatan penjualan bersih, beban pokok penjualan yang dikurangi, yaitu menjadi laba kotor, lalu laba kotor dikurangi dengan jumlah beban usaha menjadi laba usaha. Lalu laba usaha ditambah dengan penghasilan beban lain-lain bersih menjadi laba sebelum pajak. Lalu laba sebelum pajak dikurangi dengan beban pajak menjadi laba tahun berjalan. Lalu penghasilan rugi komprehensif lain yang akhirnya menjadi jumlah penghasilan komprehensif yang dapat didiskusikan kepada pemilik induk dari perusahaan. Jadi, di laporan ini terdapat pendapatan penjualan, beban pokok penjualan atau HPP, beban usaha, penghasilan beban lainnya, beban pajak, dan penghasilan rugi komprehensif lain.
Selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah suatu laporan keuangan yang biasanya dibuat oleh sebuah perusahaan yang menunjukkan ekuitas atau perubahan jumlah pemilik perusahaan yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu. Laporan ini disusun setelah neraca lajur dan juga laporan laba rugi sudah ada. Mengapa itu terjadi? Nah, itu terjadi karena ketika membuat laporan ekuitas, kita itu membutuhkan laporan neraca lajur dan laporan laba rugi sebagai sumber data untuk laporan pembuatan perubahan ekuitas atau perubahan modal. Laporan ini sangat diperlukan untuk dapat menemukan ekuitas yang sebenarnya. Nah, di sini ada laporan perubahan ekuitas dari PT Mayora Indah. Terdapat saldo pada tanggal 1 Januari 2021, ada penghasilan komprehensif, laba tahun berjalan, dividen. Nah, apa sih yang disebut apa sih yang disebut dengan dividen? Dividen adalah distribusi kas atau aset ke para pemegang saham. Nah, dividen ini mengurangi saldo laba. Dividen akan tetapi bukanlah sebuah beban. Nah, selanjutnya adalah laporan arus kas. Laporan arus kas ini menyediakan informasi tentang penerimaan dan pembayaran kas selama periode waktu tertentu. Nah, pada laporan arus kas melaporkan yang pertama ada pengaruh kas dari operasi perusahaan selama satu periode, yang kedua ada transaksi investasi perusahaan, yang ketiga ada transaksi pendanaan perusahaan, yang keempat penurunan atau kenaikan neto dalam kas selama satu periode, dan kelima adalah jumlah kas di akhir periode. Nah, di sini terdapat arus kas dari PT Mayora Indah, yaitu arus kas dari kegiatan investasi meliputi penerimaan dari pelanggan dan lain-lainnya, yaitu pembayaran kepada pemasok, kontraktor, karyawan, dan lain-lain. Kas bersih dihasilkan dari operasi sejumlah segini, lalu penerimaan restitusi pajak, pembayaran pajak penghasilan, pembayaran bunga, pembayaran imbalan kerja jangka panjang, pembayaran pajak final, yang menjumlahkan dan memperoleh kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi. Selanjutnya ada arus kas dari aktivitas investasi, yaitu perolehan aset tetap, pembayaran atas penempatan investasi surat berharga, pembayaran uang muka pembelian aset tetap, penurunan atau kenaikan uang jaminan, penerimaan bunga, yang hasilnya yaitu kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi. Selanjutnya adalah arus kas dari investasi pendanaan, yaitu penerimaan uang bank jangka pendek, pinjaman bank jangka panjang, penerbitan obligasi, pembayaran utang bank jangka pendek, pinjaman bank jangka panjang, dividen, pelunasan obligasi. Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan. Lalu ada kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas. Dan hasilnya yaitu kas dan setara kas pada akhir tahun.